Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas materi analisis real dengan topik aplikasi supremum. Teorema 1.1. Misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C anggota R. Misalkan C plus X sama dengan C plus X di mana X anggota H. Maka berlaku yang pertama, supremum C plus H sama dengan C plus supremum H. Dan yang kedua, infimum C plus H sama dengan C plus infimum H. Selanjutnya kita buktikan. Jika diberikan U sama dengan supremum H, maka X kurang dari sama dengan U untuk semua X anggota H, sehingga C plus X kurang dari sama dengan C plus U. Lalu diperoleh supremum C plus H kurang dari sama dengan C plus U. Misalkan V adalah sembarang batas atas C plus H, maka diperoleh C plus X kurang dari sama dengan V untuk setiap X anggota H. Sehingga kita eliminasi C pada ruas kiri sehingga hasilnya X kurang dari sama dengan V min C. Lalu karena X merupakan bagian dari himpunan H sehingga X kita ganti dengan U, di mana U adalah supremum H, sehingga supremum H kurang dari sama dengan V min C. Sehingga V min C adalah batas atas dari H. Lalu selanjutnya kita ganti V dengan U, yaitu U itu supremum H, sehingga diperoleh C plus U kurang dari sama dengan supremum C plus H. Sehingga supremum C plus H kurang dari sama dengan C plus U. Akibatnya terbukti bahwa supremum C plus H sama dengan C plus U, sehingga supremum C plus H sama dengan C plus supremum H. Selanjutnya teorema 1.2. Diberikan subset tak kosong S subset R yang terbatas dan sebarang bilangan real A lebih dari 0. Didefinisikan himpunan AS sama dengan AS untuk setiap S anggota dari himpunan S, maka berlaku infimum AS sama dengan A infimum S, supremum CH sama dengan C supremum H untuk C lebih dari 0. Buktikan. Kita tulis U sama dengan infimum AS dan V sama dengan infimum S, sehingga U sama dengan AV. Kita akan buktikan U sama dengan AV, di mana U itu infimum AS, maka U kurang dari sama dengan AS untuk setiap S anggota dari himpunan S, dan V itu infimum S, maka V kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota himpunan S. Karena V kurang dari sama dengan S, maka berakibat AV kurang dari sama dengan AS untuk setiap S anggota dari himpunan S. Karena AV kurang dari sama dengan AS, maka AV merupakan batas bawah dari AS. Lalu selanjutnya kita misalkan U merupakan batas bawah terbesar AS, maka AV kurang dari sama dengan U, sehingga U kurang dari sama dengan AS untuk setiap S anggota dari himpunan S. Sehingga U per A kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota dari himpunan S, karena A lebih dari 0. Lalu selanjutnya V sama dengan infimum S, maka U per A kurang dari sama dengan V, sehingga U kurang dari sama dengan AV. Di lain pihak diketahui AV kurang dari sama dengan U, sehingga U sama dengan AV. Jadi terbukti bahwa infimum AS sama dengan A infimum S. Selanjutnya teorema 1.3. Misalkan F dan G merupakan fungsi dengan range terbatas di D untuk setiap X anggota D, sehingga Fx kurang dari sama dengan Gx, maka berlaku yang pertama, supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd. Yang kedua, infimum Fd kurang dari sama dengan infimum Gd. Lalu kita akan buktikan supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd dengan menggunakan pengandaian, sehingga supremum Fd lebih dari supremum Gd, sehingga terdapat X1 anggota dari D. Sehingga X1 kita substitusikan ke pertidaksamaan supremum Fd lebih dari supremum Gd, sehingga menjadi Fx1 lebih dari supremum Gd, lalu Fx1 lebih dari
Gx untuk setiap X anggota D, sehingga Fx1 lebih dari Gx1. Nah, ternyata Fx1 lebih dari Gx1 itu kontradiksi dengan Fx lebih dari sama dengan Gx untuk setiap X anggota D. Jadi haruslah supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd. Jadi pengandaian salah. Lalu selanjutnya kita ke teorema Archimedes. Teorema pertama, misalkan X anggota R, maka terdapat Nx anggota N, sedemikian sehingga Nx lebih dari X. Lalu kita akan buktikan, kita gunakan pengandaian untuk setiap N anggota dari N, sehingga N kurang dari sama dengan X, di mana X merupakan batas atas N. N memiliki, berdasarkan aksioma kelengkapan, N memiliki supremum. Supremum dari N kita misalkan S, sehingga S dikurangi 1 kurang dari S, maka terdapat N0 anggota dari N, sehingga N0 lebih dari S min 1, atau N0 plus 1 kurang lebih dari S. Sehingga pertidaksamaan tersebut kontradiksi dengan S batas atas N, jadi pengandaian salah. Haruslah terdapat Nx anggota N, sedemikian sehingga Nx lebih dari X. Akibat teorema Archimedes. Akibat yang pertama, jika Y lebih dari 0, maka terdapat Ny anggota dari N, sedemikian sehingga 1/Ny lebih dari 0 kurang dari Y. Lalu selanjutnya kita buktikan, karena N lebih dari 0 untuk setiap N anggota N, sehingga 1/N lebih dari 0 untuk setiap N anggota N. Misalkan Y lebih dari 0, maka 1/Y anggota R. Menurut sifat Archimedes terdapat Ny anggota N, sehingga Ny lebih dari 1/Y, atau ada Ny anggota dari N, sehingga 1/Ny itu kurang dari Y. Jadi terdapat Ny anggota N, sehingga 1/Ny lebih dari 0 kurang dari Y. Akibat teorema Archimedes. Akibat 2. Jika Z lebih dari 0, maka terdapat Nz anggota dari N, sedemikian sehingga Z lebih dari sama dengan Nz min 1 kurang dari Nz. Lalu kita buktikan, karena Z anggota dari R, menurut sifat Archimedes terdapat N anggota N, sehingga N lebih dari Z. Kita pandang himpunan H itu N elemen dari N anggota dari N untuk setiap N lebih dari Z. Dan Sn dan S itu bukan himpunan kosong, tidak sama dengan himpunan kosong. Karena ada elemen N anggota dari N, sehingga elemen N lebih dari Z. Menurut sifat well ordering, himpunan H mempunyai elemen terkecil. Sebut saja elemen tersebut adalah Nz. Maka berlaku Z lebih dari sama dengan Nz min 1 kurang dari Nz. Teorema kerapatan bilangan rasional. Misalkan X dan Y bilangan real di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R, sedemikian sehingga R lebih dari X kurang dari Y. Kita asumsikan X lebih dari 0. Karena sudah diketahui bahwa X kurang dari Y, itu menjadi Y min X lebih dari 0. Karena Y min X lebih dari 0, menurut sifat Archimedes terdapat N anggota N, sehingga N lebih dari 1/Y min X. Akibatnya dari N lebih dari 1/Y min X tersebut diperoleh Ny min Nx lebih dari 1 atau Ny lebih dari Nx plus 1. Kita tandai pertidaksamaan tersebut sebagai tanda 1. Lalu Nx lebih dari 0. Menurut akibat dari sifat Archimedes yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat M anggota N, sehingga Nx lebih dari sama dengan M min 1 kurang dari M. Kita tandai pertidaksamaan tersebut sebagai tanda 2. Lalu selanjutnya, sebelumnya kita telah memperoleh bahwa M dikurangi 1 kurang dari sama dengan Nx, sehingga M kurang dari sama dengan Nx plus 1. Sesuai dengan tanda 1, yaitu Ny kurang dari Nx lebih dari 1 atau Ny lebih dari Nx plus 1,
sehingga diperoleh M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari NY, atau M kurang dari NY. Kita tandai pertiksamaan tersebut dengan tanda 3. Dari tanda 2 dan tanda 3 kita peroleh M lebih dari NX kurang dari NY, lalu kita eliminasi N sehingga menjadi M per N lebih dari X lebih kurang dari Y. Jadi terdapat R, di mana R itu sama dengan M per N, sehingga R lebih dari X kurang dari Y. Teorema kerapatan bilangan irasional. Misalkan X dan Y bilangan real di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga S lebih dari X kurang dari Y. Lalu kita buktikan, diketahui X kurang dari Y, maka X akar 2 kurang dari Y akar 2. Berdasarkan bukti pembuktian bilangan rasional yang kita buktikan sebelumnya, terdapat R sama dengan M per N, sehingga R lebih dari X akar 2 kurang dari Y akar 2. Kita ganti R misalnya dengan S. S merupakan bilangan irasional, yaitu R akar 2, sehingga S lebih dari X kurang dari Y. Alhamdulillah, untuk pembahasan materi pada video kali ini mungkin sudah cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.